if you are still not get used to using radians, yeah, you can always convert from degrees to radians and so on. But please, yeah, usually when the problems in the exam, for example, gave you the problems in degrees, then in general you want to solve them in degrees as well. And if the problems give you the problems, I mean the informations in radians, you want to solve them in radians, yeah. And it is not or it is better if you can use both, yeah, because when, yeah, of course we can also convert from degrees to radians and from radians to degrees, but yeah, when you do such a thing, yeah, there are gonna be some loss of accuracy, yeah, because as you know, 360 degrees is 2 pi radians, which is not integer, bukan bilangan bulat, ya. So if you go back, yeah, so for example, if you go some some angles that is not a special angle, like for example, if you are trying to find or if you are dealing, for example, with 53 degrees, for example, yeah, when you are trying to convert to radians, yeah, there are gonna be some loss of accuracy. So especially if you go from radians to degrees and then go back to radians, yeah, there are the loss of accuracy will be greater, yeah. Yeah, the loss of accuracy will always happen if it's not something nice like this, but if you go back from so like if you go from radians to degrees and then to radians again, the loss of accuracy will happen twice, yeah. So it will be, in general it's not advised, but it's permissible, of course. Boleh kalian lakukan, silakan, tapi tidak disarankan gitu ya. Kalau bisa kalian kuasai dua-duanya, lebih baik dua-duanya dikuasai. Okay, and then the range goes from -1 to 1. So then the minimum will be -1 and the maximum will be 1. So if you have something like sine of x equals 1.5, then there is no solution to this one. Sorry, I shouldn't do that. If you have something like this, for example, then there is no solution. Why? Because we know that sine only goes from -1 to 1. So if it goes beyond that, then there is no x that satisfies this equation. Yeah? And the same goes from cosine. The period is 360 degrees or 2 pi radians. And the range is from -1 to 1. So yeah, again, if you have some equation that goes beyond this range or this interval, so for example, cosine of x equals -2, then it doesn't have any solution. Okay, as for tangent, the range is real numbers, so it can be anything basically. So if you have sine or cosine equals something, you can quickly check whether it has solution or not. But for tangent, it always has a solution. It always has a solution because the range is a real number.
Okay, and the period is 180 degrees. Yeah, it repeats every 180 degrees. Okay, and we talk about asymptote. This is not very important. Yeah, this is just for your knowledge to help you draw the curves. Oh, okay. This is just another example of a curve with asymptotes. Yeah. So okay, tadi saya membahas ini dulu. So actually, if you are plugging in some values to calculator, so that's what you will do if you want to solve trigonometric equations. You will get a certain interval of value, right? So yeah, what you will notice, I think most of you will notice, is when you have sine of x or cosine of x or tangent of x equals some positive value, it will give you the angle, yeah, between 0 and 90 degrees. Yeah, it will always give you the value between 0 and 90 degrees. And but if you are giving the value, if you are going to give, yeah, let me just show you the calculator so that it's clearer what I'm talking about. Oke, sebentar. Yeah, so what I'm talking about is actually called the principal value, yeah. Principal value. Yeah, so this is actually just a complement of what you learned before. Principal values. Yeah, this is just a complement of what you learned before, but yeah, and you don't have to think too hard about this because your calculator will automatically give these values. But I feel the need to introduce the concept, yeah, to again connect it with functions. Okay, so when we have y equals sine of x, for example, or y equals cosine of x or y equals tangent of x, because it is periodic. Yeah, exactly, because it is periodic. You don't actually have an inverse, right? You don't actually have an inverse because yeah, if you remember, ya kalau kalian ingat syaratnya inverse itu adalah satu nilai x, satu nilai y, gitu ya. Atau kalau dari bentuk grafiknya, kalau kita tarik garis lurus horizontal, dia tidak memotong lebih dari sekali. Oke, maka sebenarnya untuk nilai fungsi-fungsi trigonometri ini dia tidak punya inverse secara umum ya. Kecuali kalau kita batasi. Kalau kita batasi ke nilai x tertentu. Nah, nilai x ini yang disebut sebagai principal value ya. Principal values. Ini saya nggak tahu ya, kalau fungsi secara umum apakah dia juga punya principal value seperti ini.
Maksudnya istilahnya apakah juga principal values? Yang saya tahu cuma di trigonometri dan di di logaritma sebenarnya, cuma di logaritmanya juga buat ya mungkin nggak masuk ke materi kalian. Ya berarti di trigonometri aja ya untuk materi kita. Nah, jadi yang saya maksud tadi seperti ini ya. Misal kita punya, so for example, we have something like sine of x equals 0.8, something like this, or probably cosine of x equals 0.8, or something like tangent of x equals, yeah, let's see something else, equals 10, for example. Yeah, if we have something like this, then probably you notice you can find the value of x, at least one value of x by using the calculator, right? So yeah, like for example, sine of x equals 0.8, then we can find x by using the inverse sine, yeah, or arc sine. So yeah, we can 0.8, and then okay, let's use degrees. And then we take the arc sine or sine inverse, and we'll get the degrees. Yeah, we'll get the angle such that its sine is 0.8. So 53.1. Yeah, this is an example. Yeah, 53.1 degrees, and then for cosine, yeah, you can do the same. Yeah, it will give you 36.9, yeah, 36.9. .9, and then when tangent of x equals 10, for example, then you will have 84.2 or 0.3, 84.3. X equals 84.3. Yeah. Yeah. So basically these are x satisfies this equation ya. Jadi kalau kita masukkan misal 53,1 derajat, kemudian derajat, kemudian kita ambil sinnya, kita akan dapat 0,8, mendekati lah ya, mendekati. Karena ini juga kita bulatkan tadi. Dan seterusnya. Nah, so yeah, one thing that probably you have noticed that if you have something like positive values like this, sine x, cosine, or tangent of x equals something positive, the calculator will always give you a positive. Yeah. But when sine x or cosine x or tangent of x equals something negative, so for example, yeah, for example, let's use sine of x. Let's use sine and cosine. Yeah, let's say this is equal to negative 0.9. Okay, and we want to find x such that its sine is negative 0.9. Yeah, if it is sine, then you'll get negative 64.2. Negative 64.2. While for cosine, you will get 154, yeah, 154.1 or 0.2. Okay, but why is that? Why, if we have negative sign for sine and cosine, yeah, we have
yeah, I mean, when we have sine x negative, then we will get that x is a negative value. I mean, the calculator will give you a negative value, while for cosine, it will give you a positive value. Yeah. First of all, because for cosine, yeah, if we take the negative, yeah, when we take x negative between -0 and between 0 and -90 degrees, it will still give you positive. Yeah. So it won't be a solution. Okay. Yeah, and the second one, yeah, also for sine. Yeah, sorry, but for sine, if we take a negative between 0 and -90 degrees, then it will give you a negative sign ya. Jadi kalau sin-nya antara 0 sampai 90 derajat, negatif 90 derajat, hasilnya juga negatif gitu ya. Nah, sehingga kalau so this is the principal values ya, the principal values of sine and cosine. So basically, yeah, now that we know how to sketch, let's sketch the graph once more. Okay, so for sine, it's something like this. So basically, the principal values goes something like this. So for sine, yeah, for sine, the principal value is between -90 degrees to 90 degrees, or yeah, for cosine, it goes from 0 to 180 degrees, yeah, from 0 to 180 degrees. Okay, actually, no, this is okay. This is also okay. For tangent, yeah, it's similar to sine, but it doesn't include the equal degree, yeah. So it goes from -90 degrees to 90 degrees, but not inclusive, yeah, not including -90 and 90 degrees. Yeah, because yeah, for tangent, when we have -90 and 90 degrees, the value is not defined, yeah. Yeah, so basically these are the values, the shortest value, yeah, the smallest interval that will give you the whole range, yeah. So for example, if you are taking sine graphs, for example, it goes like this. Yeah, from 0 to 360 degrees, right? Yeah, and the range is from -1 to 1. Yeah, so we can take, yeah, basically these principal values means, yeah, sorry. And if we go to the left, it will go like this. Yeah, something like that. Yeah, so, okay, sebentar ya. Ya, kita lanjut ya. Ya, maaf sebentar ya. Okay, let's continue.
Yeah, yeah, actually I took long enough for this topic ya. Ya, langsung saja. Intinya principal value itu adalah nilai-nilai di mana contoh seperti ini ya untuk sin dari negatif 90 sampai 90 ya. Dari negatif 90 sampai 90 derajat. Nah, ini kalau kita lihat dari negatif 90 sampai 90 derajat itu yang grafiknya yang tercakup ya atau yang tergambar adalah seperti ini. Dari sini sampai sini. Nah, sehingga apa? Sehingga kita dapat gitu ya semua range-nya dari negatif 1 sampai 1 dan tidak berulang. Tidak artinya kalau kita tarik garis ya, masih ingat ya untuk mengecek suatu fungsi punya inverted atau tidak, kita bisa tarik garis dimanapun itu, dia tidak akan memotong grafiknya, yang merah ini ya, yang merah antara negatif 90 dan 90, tidak akan memotong 2 kali. Nah, jadi intinya principal values ini kita batasi, ya seperti fungsi kuadrat ya, biasanya kita batasi, misalnya y sama dengan x kuadrat, kalau y sama dengan x kuadrat saja dia tidak punya inverse, tapi kalau y sama dengan x kuadrat dengan x-nya lebih besar dari 0, maka dia punya inverse ya. Sama dengan ini, y sama dengan sin x saja, kalau grafiknya y sama dengan sin x, dia tidak punya inverse karena apa? Atau inverse-nya bukan fungsi gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita tarik garis, misal di sini, nah dia akan memotong lebih dari sekali ya, bahkan berkali-kali ya karena dia nah ke kiri ada lagi itu kan. Dan seterusnya. Karena dia periodik pasti memotongnya berkali-kali ya. Tidak ada batasnya gitu ya, dia akan selalu memotong. Nah, maka dibatasi oleh prinsipal kali ini, jadi X-nya antara negatif 90 sampai 90, ini untuk mencari inverse-nya dari sin. Gitu. Artinya kalau kita cari sin inverse atau arc sin, itu dia akan memberikan nilai pasti antara negatif 90 sampai 90. Nah, untuk cos, mirip juga. Kalau cos kan seperti ini ya. Kalau cos dia seperti ini. Sorry. Seperti ini. Dan kalau kita lanjutkan ke kiri, dia kurang lebih seperti ini, dan seterusnya. Ya, prinsipal value-nya di sini yang dipakai adalah 0 sampai 180 ya. Ya, karena lagi-lagi di interval ini dia sudah mencakup semua nilai cos-nya dari negatif 1 sampai 1. Dari negatif 1 sampai 1 gitu ya paling tingginya. Dan dia tidak berulang sehingga ya ada inverse-nya gitu ya. Nah, begitu perlu tangan. Nah. Oke, ini untuk melengkapi ya. Sebenarnya ini untuk nilai ini sendiri kalian mungkin tidak perlu terlalu memusingkan karena otomatis kalau pakai kalkulator akan keluar nilai-nilai ini gitu ya. Ya, intinya itu untuk principal values ya. Oke, lanjut ke gambar. Ya. Yeah, so I gave you in general. Yeah, we know the shape of sine, cosine, and tangent. And in general, if we have other trigonometric functions, so if we have something like y equals a sine bx, jadi y-nya sama dengan a sin bx gitu ya. These coefficients will kind of stretch the graph. Okay, so for example, y equals sin x is like this. Y equals 3 times sine of x is it's higher so it's like you stretch it vertically. And when you have and when you put the coefficient inside the sign, inside the function inside, jadi sin dari 2x gitu ya, sin dari bx secara umumnya, then it will it will kebalikannya stretch apa ya? Ya kayak dipadatkan justru ya. Jadi yang awalnya seperti ini,
yang seperti ini, seperti kita tekan gitu ya ke arah sana, sehingga satu periodenya ya 180 derajat dan dua periodenya 360 derajat gitu ya. Nah, kalau dua-duanya gimana ya kita gabungkan kedua efek ini? Nah, kemudian ya secara umum ini bisa dilihat di sini ya. If we have y equals a times sine of bx, the range will be between negative a and a, atau the amplitude ya, amplitudenya. While the period is 360 divided by b ya, jadi dibagi dengan ini ya. Yeah, it goes the same way for both cosine and tangent. So if we have y equals a cosine of bx, yeah, then again, it's just the range will be a times its normal range. Jadi kalau range-nya biasanya dari negatif 1 sampai 1, kita kali a gitu ya. Jadi negatif a sampai a. Yeah, this is actually yeah, exactly the same yeah for sine and cosine. The range goes from negative a to a, and the period is just 360 degrees divided by b, the coefficient of x, equal to 360 degrees divided by b. Yeah, so it goes like this, yeah. Yeah, let me just give you another example. So when y equals cosine of x, the graph looks like, yeah, if we draw it from 0 to 360 degrees, it goes like this. Yes, something like that. 360 degrees. And when you have something like y equals, yeah, let's say 2 times cosine of x, then this is just yeah, twice the height, yeah. So here the range or the highest point is 1 and the lowest is -1. And if you have 2 cosine of x, yeah, to highlight the difference, I'll try to draw it twice as high. So somewhere around here, yeah, I think. Yeah, so something like this, but the period is still the same, 360 degrees. Yeah. Yeah, so the period is 360 degrees, and then yeah, but the amplitude, so this is y equals 2 cosine of x. The highest will be 2 and the lowest will be -2. And then for, yeah, if we change the variable or the coefficient of x, you will get y, yeah, for example, y equals cosine of 3x, yeah. Then just like before, it's like you retract or ya pokoknya di ini ya, diempatkan gitu ya grafiknya, jadi lebih sempit, ya, yeah, something like this. Okay, ya agak sulit ya. Ini nanti saya mungkin ya pokoknya gini ya, saya gambarnya nggak begitu bagus.
Nanti saya akan coba pakai kalkulator grafik untuk menunjukkannya. Intinya di sini karena cos 3x di sini periodenya sepertiganya ya. Jadi 360 dibagi 3 itu 120. Ini 120. Kemudian 240. Kemudian di 360 sudah 3 kali gitu ya. And if we combine them, if we combine the two, what you'll get is 2 cosine of 3x. Yeah, so it will be, yeah, I think you can imagine ya. Pokoknya seperti ini kurang lebih. Ya. Oke, nanti saya pakai kalkulator grafik aja. Pokoknya seperti itu. Nah. Okay, next is the effect of constants ya. Jadi kita punya tadi, so we have both if we have a coefficient for sine of x and cosine of x, a sine of bx and a cosine of bx. Now, if we have something like y equals a sine of bx plus c plus d. Nah, gimana kalau seperti ini? Nah, ini secara umum begini ya. Untuk D-nya, mungkin kita mulai dari D-nya dulu yang lebih mudah. D-nya ini dia menggeser grafiknya ke atas dan ke bawah. Sedangkan C-nya ini dia menggeser ke kiri dan ke kanan gitu ya. Nah, gesernya gimana? Nah, ini yang akan kita coba gitu ya. Ya, sebenarnya bisa juga kalian masukkan angka ya kalau tidak yakin. Nanti dari situ kalian simpulkan gitu. Contoh ya, untuk D yang plus D-nya ini sebenarnya tidak terlalu sulit, yang plus C-nya ini agak tricky. Ya, langsung ke contoh saja dulu. Contoh. Kalau kita punya misalnya Y sama dengan sin X tambah 1. Nah, plus 1 ini menggeser grafiknya satuan ke atas. Oke. Menggeser itu apa? Ya, bahasanya ini sebenarnya masuk ke pembahasan lebih umumnya adalah transformasi gitu ya. Nah, di bahasa transformasi saat kita menggeser grafik itu disebut sebagai translasi ya. So sin x plus 1, the plus 1 here translates the graph or the curve 1 units upward ya. 1 unit ya, 1 unit upward ya. Jadi contoh ya, lagi-lagi Y sama dengan sin X tambah 1 gitu ya. Kalau Y sama dengan sin X seperti ini. Kalau Y sama dengan sin X seperti yang tadi. Kenapa ini? Ya,
sin seperti ini. Y sama dengan sin X seperti ini. Ya, saya pakai warna beda aja biar kelihatan. Nah, kalau Y sama dengan sin X tambah 1, kita geser satuan ke atas ya. Kita geser ke atas. Nah, berarti ya gimana cara gambarnya? Kita titik-titiknya saja kita geser ke atas ya. Misal titik ini kan di sini ya. Titik awalnya di sini, kita geser ke atas satu satuan jadi di sini. Titik ini kita geser satu satuan ke atas jadi di sini, dan seterusnya. Itu kalau kalian bisa bayangin sih lebih cepat ya. Kalau tidak ya kalian ambil saja titik-titiknya, kemudian digeser satu satuan ke atas, nanti dibuat direkonstruksi ya. Bentuknya sama, cuma berbeda posisinya ya, kurang lebih seperti ini. Ya, nggak terlalu bagus, tapi kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian kalau dikurang ke bawah, if negatif, then downwards gitu ya, then downwards. Nah, kemudian C-nya. Nah, C-nya ini yang sebenarnya agak tricky ya. Saya kasih contoh saja, misal, ya sebenarnya kalau bentuknya cuma Y sama dengan sin, misalnya sin X tambah 30 derajat, nah ini sebenarnya tidak terlalu masalah ya. Oke, dari tadi sin ya, oke, cos deh, cos. Misalnya Y sama dengan cos X tambah 30 derajat. Nah, ini tidak terlalu masalah. 30 derajat ini berarti kita geser. Nah, kalau kita punya 30 derajat seperti ini, kita akan geser, translate the graph. Translate the graph. 30 degrees. Nah, kali ini kebalikannya ya. Kalau plus justru ke kiri. Dan sebaliknya, kalau negatif, justru ke kanan. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa kebalik? Positif malah ke kiri, negatif malah ke kanan. Ya, sebenarnya bukan apa namanya, patokannya bukan seperti itu ya, bukan ya artinya kita bisa lihat dengan cara lain kenapa bisa apa istilahnya, ya kebalik lah ya, kenapa jadinya kebalik seperti itu. Ya, kalau kita gambar seperti ini kurang lebih, ya sebenarnya cos X itu seperti ini ya. Ya, sebenarnya cos X itu seperti ini, mulai dari 1 dulu, kemudian turun, dan seterusnya. Nah, jadi justru saat kita tambah 30 derajat, oke, saya gambar dulu ya. Jadi ini jadi seperti ini ya. Jadi kan ini 90 derajat di sini, 90 derajat di sini. Kalau kita geser 30 derajat ke kanan, maka kita geser ke titik 60 derajat gitu ya. 30 derajat ke kiri, sorry. Ini ke kiri 30 derajat. Ini tadi ke atasnya 1 ya. Nah, kemudian kita bisa ambilin ini ya. Jadi ini X-nya 0, kita geser ke kiri 30 derajat, jadi negatif 30 derajat. Dan seterusnya, ini berarti sekitar sini. Perkirakan saja. Jadi kurang lebih nanti gambarnya seperti ini. Ya, nggak begitu bagus sih sebenarnya. Cuma kurang lebih seperti ini. Pokoknya dia geser 30 derajat ke kiri. Nah,
Nah, sekali lagi tadi kenapa justru ke kiri? Kenapa tadi kalau yang ini, kalau Y sama dengan sin X tambah 1, kalau tambah itu ke atas, kurang ke bawah gitu ya, dia sesuai dengan ininya gitu kan, sesuai dengan sumbunya. Sedangkan kalau di sini, X tambah 30 derajat, dia justru ke kiri, bukan ke kanan. Padahal kalau positif itu kan harusnya ke kanan gitu kan. Nah, itu justru kebalikannya, karena di sini kita, apa ya, jadi justru grafik ini, apa yang merah ini gitu ya, belum ditambah 30 derajat gitu ya. Apa ya, maksudnya gini. Jadi supaya sudutnya 0, jadi kenapa di sini? Karena supaya sudutnya 0, jadi kan cos 0, yang satu itu cos 0 ya, yang satu itu cos 0, jadi titik di sini itu cos 0. Supaya kita dapat cos 0, justru X-nya harus negatif 30 gitu ya, makanya digesernya jadi ke kiri. Seperti itu kurang lebih. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada pertanyaan dulu? Oke, cukup ya untuk ini. Kemudian untuk tangan sama kurang lebih. Sorry. Ya, kita tentuin aja lah, sin sama cos kurang lebih sama ini ya prinsipnya. Nah, kemudian satu lagi yang belum ya, yaitu kalau sudutnya nanti cos misalnya atau sin 2x tambah 30 derajat. Nah, itu bagaimana? Nah, di sini agak tricky karena ya beda dengan di sini ya. Kalau misalnya kita punya Y sama dengan Y sama dengan 2 sin X tambah 1 gitu ya. Nah, ini kan ada dua ini ya, ada dua kejadian gitu atau dua transformasi, dua perubahan terhadap grafiknya. Pertama dia dikali 2, kemudian tambah 1. Dikali 2 ini kita stretch gitu ya. Kemudian ditambah 1 ini kita ubah menjadi geser ya, kita geser. Dikali 2 ini kita stretch, kemudian kalau ditambah 1 ini kita geser. Nah, tapi hasil akhirnya tidak terpengaruh gitu ya dengan urutannya. Artinya kalaupun kita stretch dulu, misalnya dari satu-satu ya, sorry. Ya, jadi kalau kita punya 2 sin X tambah 1, pokoknya kalau kita punya grafik seperti ini secara general dan kita mau sketch, ada beberapa cara. Pertama, kita bisa cari titik-titik pentingnya, kemudian kita graf seperti biasa ya. Ya tidak harus sebanyak mungkin seperti plot ya untuk sketch, cukup titik-titik penting, misal saat X-nya sama dengan 0, saat Y-nya sama dengan 0 gitu ya, menyentuh sumbu X, kemudian ya saat X-nya sama dengan 0 juga, dan kita cari titik tertinggi dan terendahnya gitu ya, dari situ kita bisa sketch. Nah, cara lain adalah kita mulai dari grafik yang kita tahu, kemudian kita ubah gitu ya. Biasanya kalau cara kedua ini, kita ubahnya sedikit-sedikit ya, misal 2 sin X tambah 1. Kita bisa mulai dulu dari Y sama dengan 2 sin X, misalnya. Kemudian baru, jadi mulai dari sin X dulu, dari grafik sin X dulu yang kita tahu seperti apa. Seperti ini. Kemudian kita cari grafik Y sama dengan 2 sin X. Berarti lebih tinggi gitu ya.
Nah, kemudian barulah kita geser untuk mendapatkan 2 sin X sama dengan tambah 1. 2 sin X tambah 1. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Nah, grafik ini kita geser 1 ya. Jadi ini kan sekarang maksimumnya 2 dan minimumnya negatif 2. Nah, ini berarti minimumnya jadi negatif 1, maksimum jadi 3 ya, kurang lebih seperti ini. Nah, tengah-tengahnya di sini. Awalnya di sini jadi di 1 ya. Jadi kurang lebih kayak gini. Nah, kurang lebih kayak gini. Ya, dan cukup begini ya kalau sketch. Paling kasih aja ini 360 derajat. Ya, dan ini juga 3 sama negatif 1. Nah, untuk kalau sudut yang dalamnya yang berubah gitu ya. Misal kita mau cari Y sama dengan sin 2X tambah ya 90 derajat ya. Nah, ini berubahnya ya sebenarnya sama ya, kita bisa cari satu persatu. Jadi mulai dari Y sama dengan sin X. Seperti ini. Kemudian kali Y sama dengan sin 2X, berarti amplitudenya dia, periodenya berubah ya. Sin 2X berarti seperti ini, periodenya berubah. Tapi tertinggi dan terendahnya tetap ya, 1 dan negatif 1. Nah, kemudian kalau 2X tambah 90 derajat, nah ini yang agak tricky di sini. Karena ternyata gesernya tidak 90 derajat gitu ya. Tapi hanya 45 derajat. Nah, kenapa seperti itu? Ya, jadi mungkin lebih tepatnya di sini kalau gesernya, contoh di sini, ya kenapa seperti itu ya, kembali ke pertanyaan dulu, kenapa seperti itu? Kalau saya patokannya selalu ke 0 sih. Saya selalu patokannya ke 0, jadi gimana caranya supaya sudutnya 0 gitu ya. Gimana caranya supaya sudutnya 0? Supaya sudutnya 0, X-nya negatif 45 gitu kan. Supaya sudutnya 0, X-nya negatif 45 derajat. Nah, supaya ini ya 0, jadi saya tulis 0 dulu, Y sama dengan sin 2X tambah 90 derajat. Nah, supaya sudutnya ini 0, kita mau ininya 0 derajat, nah berarti X-nya harus berapa? X-nya harus negatif 45 derajat. Nah, makanya di sini patokan saya gitu ya. Jadi kita lihat nolnya. Nolnya di sini. Kalau kita ubah jadi sin 2X tambah 90 derajat, maka titik ini saat kita geser tetap harus hasil akhirnya 0 derajat gitu ya. Nah, X-nya berapa supaya hasilnya tetap 0 derajat? Antara X-nya negatif 45. Artinya di sini. Nah, nanti gambarnya jadi seperti ini. Nah, dan tadi ini ya, ini 360 derajat, berarti kalau kita teliti lagi, di sini 180, di sini 90, di sini 45, artinya 45 ini sudah mencapai puncak. Jadi kayak gini.
Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, dan tergantung soal ya, kalau diminta gambar dari 0 sampai 180, ya berarti tambah lagi. Kalau sampai 360 ya tambah lagi sampai. Nah, ini baru 270 ya. Ini tadi kan negatif 45, maaf, ini baru 315. Kalau sampai 360 berarti tambah lagi satu ini, satu puncak. Ini negatif 45. Ini 315 derajat. Nah, kalau kita tambah baru sampai. Ya, kayak gitu ya. Oke, nah terakhir saya mau tunjukkan saja gambar-gambar ini kalau kita gambar pakai software grafik ya, atau kalkulator grafik. Ini lebih bagus lah. Oke, maaf, loading dulu. Aduh, kalkulatornya. Grafo. Ini ya kayak gini. Smart.com. Nah, jadi contoh tadi ya, saya akan gambarkan misal tadi sin X, Y sama dengan sin X. Sin X. Kemudian Y sama dengan sin X tambah 1 gitu ya. Nah, sorry, sin X tambah 1. Nah, artinya ambil sin X-nya baru tambah 1 ya. Nah, seperti yang kalian, ini seperti ini ya. Jadi dia bergeser satu satuan ke atas. Ini mungkin saya ubah dulu supaya enak lihatnya. Kita pakai degrees dulu. Ini aja dari 0, 180. Sorry ya, belum sempat diinin. Ya, pokoknya gitu ya, kurang lebih dari 0 sampai 180 ya, di sini 180, 200, kemudian 360. Nah, ini sin X tambah 1 seperti ini, dan secara umum ya, kalau kita buat sin X tambah A tadi, dan A-nya bisa kita ubah-ubah di sini. A-nya sama dengan 1 tadi seperti ini, dan kalau A-nya semakin besar, dia semakin naik gitu ya. 1,5, 1,6, dan seterusnya. Dan kalau dikurang, berarti kan kalau dikurang A-nya negatif ya. Nah, dia ke bawah, seperti itu ya. Dan kalau kita buat secara umum juga, mungkin jangan A di sini B. A sin BX. Nah, A-nya 1 dulu. Sorry, A sin BX. Nah, tambah C. Nah, seperti ini secara umum.
Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kita buat dulu 0 ininya. Nah. Nah, di sini kalau kita geser gitu ya. Tadi yang saya bilang ya. Kalau D-nya digeser misalnya, sorry, A-nya dulu ya. Kalau A-nya berubah, A-nya itu ini ya. Nah, dia yang berubah adalah amplitudenya. Artinya dia semakin kita stretch ke atas dan ke bawah. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya di 0 ini tidak berubah, dia tetap di situ gitu ya. Cuma dia semakin naik dan turun. Semakin tinggi. Nah, dan kalau kurang dari 1 juga dia mengecil gitu ya. Semakin merata. Kalau 0 ya jadi garis, kalau negatif dia ke arah sebaliknya. Nah, untuk B-nya, B itu adalah ini. Nah, B-nya ini mengatur bukan amplitude apa? Periodenya. Kalau B-nya 2 misalnya. Nah, gitu ya. Satu periodenya dari 0 sampai 360 derajat sini. Nah, ini untuk B-nya ini berarti udah 2 periode itu. Gitu ya. Nah, ini mungkin sudah dulu ya, karena waktu sudah habis. Tapi intinya seperti itu ya. Untuk A-nya tadi, A-nya dia mengatur amplitudenya, artinya tinggi rendahnya di sini. Kemudian B-nya ini mengatur untuk periodenya ya, periodenya. Jadi kalau B-nya 2, berarti periodenya 2 kali lipatnya, atau periodenya setengah kali lipatnya, artinya 360 derajat ini sudah mengandung 2 periode. Kalau B-nya 3, berarti 360 derajat ini sudah mengandung 3 periode ya. 1, 2, 3, sampai sini. Kemudian C-nya ini pergeseran, oke, ini jangan 10 ya, nggak kelihatan. Negatif 30. Stepnya 10 ya. Nah, C-nya ini mengatur BX tambah C ya. Nah, ini patokannya mungkin di dekat X ini, maka dia mengatur pergeseran ke kiri kanannya. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, semakin kalau C-nya, kalau BX tambah C tambah sesuatu gitu ya, dia justru gesernya ke kiri. Nah, seperti itu. Kalau ke kiri, kalau kurangi malah justru geser ke kanan. Untuk D-nya ya tadi ya, naik turunnya. Oke, saya cukupkan dulu untuk sekian. Saya cukupkan sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sudah lewat ya waktunya. Mudah-mudahan tidak mengganggu yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Thank you, sir. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mister. Oke.